Ya, bukan hanya dari faktor internal, kondisi geopolitik dan ketidakpastian global masih menghantui perekonomian Indonesia. Di tengah kondisi fiskal yang terbatas, peran investasi asing dan hubungan dagang memiliki posisi penting untuk membantu mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk membahas hal ini telah hadir di studio bersama saya Donna Priyadi selaku Managing Director American Chamber of Commerce di Indonesia atau AmCham Indonesia. Selamat pagi Bu Donna. Selamat pagi. Selamat juga bertugas pertama di AmCham Indonesia. Terima kasih. Baru Januari kemarin bertugas ya, mudah-mudahan lancar dan amin, semakin amin, sukses. ya Rabbal Alamin. Amin. Nah ini AmCham sendiri sudah berdiri sejak tahun 1971. Betul. Salah satunya menjembatani pengusaha lokal dan juga Amerika. Pasti setiap tahun challenge-nya berubah. Betul. Dengan kepemimpinan Ibu Donna, sejauh ini seperti apa Bu harapannya? Harapannya American Chambers of Commerce di Indonesia ini bisa menjadi seperti tadi Pak Yuda bilang jembatan ya antara US companies yang merupakan member AmCham Indonesia dengan pemerintah Indonesia dan other stakeholders di Indonesia. Gitu. Jadi bisa lebih mempererat hubungan antara bisnis dengan pemerintah, bisnis American companies di Indonesia dengan pemerintah dan juga bisa mempererat dialog dan juga menambah foreign direct investment dan juga membuat investor-investor Amerika yang sudah berada di Indonesia merasa nyaman gitu ya dengan pemerintah Indonesia yang baru ini. Ya, pemerintah Indonesia baru, pemerintah Amerika baru. Betul. Menciptakan rasa nyaman buat para investor Amerika di Indonesia maupun sebaliknya. Sejauh ini seperti apa visinya? Investment climate yang baik yang memang diinginkan oleh pengusaha-pengusaha, perusahaan-perusahaan member kami di Indonesia. Jadi memang saat ini kita berada di masa yang benar-benar menarik ya, interesting baik di pemerintah Indonesia yang baru dan juga pemerintah Amerika yang baru. Tapi tugas AmCham adalah berusaha untuk memfasilitasi dan juga melakukan advokasi dengan pemerintah Indonesia sehingga member-member company kami merasa mengerti dengan arah kebijakan pemerintah gitu ya. Jadi dan juga bisa menjadi mitra dialog bagi pemerintah Indonesia sehingga investasi-investasi di Indonesia bisa berlanjut atau sustainable gitu. Jadi mereka istilahnya stay di Indonesia dan terus membangun Indonesia bersama-sama dengan pemerintah Indonesia. Pemerintah yang baru, kebijakan juga baru. Pastinya juga membutuhkan sosialisasi, dialog dan juga diskusi yang tepat. Sejauh ini bagaimana AmCham Indonesia menjembatani hal tersebut, Bu Donna? Itu kami lakukan sehari-hari, memang menjembatani peraturan-peraturan baru, kemudian kebijakan yang baru dengan pemerintah Indonesia itu yang kami lakukan. Jadi kami memberikan navigasi kepada member company kami tentang peraturan-peraturan baru, kebijakan-kebijakan yang baru, kemudian apa impact-nya buat bisnis di Indonesia. Kemudian bila ada hal-hal yang menjadi belum jelas gitu ya, kami juga memfasilitasi untuk bisa beradvokasi dengan pemerintah secara langsung, melakukan dialog dengan pemerintah untuk klarifikasi ataupun lebih detail ataupun ekspektasi dari pelaku bisnis di Indonesia. Seperti itu kami laksanakan sehari-hari. Iya. Yeah. Kebijakan pemerintah pastinya juga pro dan kontra. Itu berpengaruh juga terhadap investasi Amerika ke Indonesia dan pastinya juga memberikan PR baru nih buat AmCham di kepemimpinan Bu Donna baru, yang kemudian juga pemerintah juga dengan policy yang boleh jadi juga perlu disosialisasikan dengan beberapa manuver-manuvernya pasti. Bagaimana AmCham bisa memberikan awareness, diskusi yang tepat untuk menyampaikan dan mensosialisasikan ini, Bu? Jadi memang kami di internal member AmCham juga kami secara rutin memberikan sosialisasi ataupun punya kayak forum discussion gitu ya tentang policy-policy yang baru. Kemudian kami juga melakukan policy alert gitu ya atau pemberitahuan kepada member tentang peraturan-peraturan baru. Dan juga kami juga kadang-kadang diminta oleh pemerintah untuk memberikan input terhadap policy yang baru gitu ya. Kami juga membuat seperti white paper mengenai input kita terhadap policies, kemudian melakukan focus group discussions dengan government. Jadi macam-macam nih cara advokasinya, tapi kita berusaha untuk secara aktif gitu ya, berpartner lah dengan government, seperti itu. Secara aktif berpartner dengan government berarti memang mau tidak mau harus menjadi mitra pemerintah dan juga menjembatani keinginan dari pihak investor. Apakah ada kebijakan pemerintah yang dikeluhkan ataupun tidak sesuai dengan beberapa visi dari pengusaha-pengusaha ataupun investor dari Amerika sendiri? Sebenarnya ada beberapa yang memang sedang dibicarakan gitu ya. Antara lain soal devisa hasil ekspor itu juga sedang dibicarakan. Saat ini kami sedang berdialog dengan pemerintah. Kemudian masalah impor juga. Kemudian ada juga isu-isu mengenai yang lagi cukup panas adalah local content atau TKDN gitu ya. Yang juga sedang kami melakukan dialog dengan pemerintah. Jadi pada dasarnya pelaku bisnis Amerika yang berada di Indonesia
beberapa dari mereka sudah lama sekali berada di Indonesia dan berinvestasi di Indonesia, membuka pabrik, mempekerjakan lapangan kerja lokal dan bahkan mengekspor produksinya ke luar negeri dari Indonesia. Mereka itu sebenarnya ingin berada tetap berinvestasi di Indonesia gitu ya. Mereka percaya dengan pemerintah Indonesia, dengan jumlah warga negara Indonesia yang sangat banyak ini merupakan benefit gitu ya buat pelaku bisnis. Mereka juga sangat ingin supaya bisa teknologi mereka bisa digunakan oleh pemerintah Indonesia, membuka lapangan kerja dan sebagainya. Oleh karena itu kalau ada kebijakan-kebijakan yang buat mereka itu agak berat ataupun bukan berat ya, perlu klarifikasi, ya kami berusaha untuk bisa maju ke pemerintah untuk bisa lebih mendengar. Saya bukan bilang keluhan ya, tapi concern dari pelaku bisnis supaya mereka bisa stay di Indonesia dan tidak membawa bisnisnya ke negara-negara tetangga seperti itu. Dengan isu geopolitik juga pasti juga berpengaruh. Betul. Dengan kebijakan baru Donald Trump sendiri, inflasi di Amerika, kemudian juga proteksi pajak dan juga beberapa hal yang terkait dengan bagaimana akhirnya kebijakan itu berpengaruh juga terhadap para investor Amerika ke Indonesia. Bagaimana para investor itu sendiri menyikapinya, Bu Dona? Tentu saja saat ini mereka ini masih terlalu dini sih sebenarnya ya untuk bisa melakukan analisis terhadap kebijakan Presiden Trump karena memang baru dan hampir setiap hari ada executive order yang baru ya, ada policy yang baru. Tetapi perusahaan-perusahaan tersebut tentu saja mereka sudah lama sekali beroperasi gitu ya dan berjalan dan sudah beberapa kali mengalami pergantian presiden ya dan pergantian policy. Tentu saja mereka sudah punya mekanisme untuk bertahan dan menyikapi gitu. Tapi untuk Indonesia sendiri beberapa policy dari Trump seperti misalnya tarif gitu ya yang akan diterapkan kepada impor dari negara-negara belum dari Indonesia tapi dari negara-negara yang lain itu juga bisa menjadi salah satu opportunity ya buat Indonesia untuk bisa menjadi sumber importnya Amerika gitu ya. Kalau bisa negara-negara lain dikenakan tarif yang tinggi, Indonesia mungkin bisa menjadi challenge buat Indonesia atau opportunity untuk bisa bersaing untuk menjadi untuk mengekspor produk-produk Indonesia lebih lagi ke Amerika. Pemerintah Indonesia sedang berusaha untuk kembali mengedepankan hilirisasi, terutama untuk mineral nikel, kemudian juga tembaga dan sumber daya alam lainnya. Bagaimana Anca mencikapi hal ini, terutama buat para investor Amerika yang ada di Indonesia? Sebenarnya investor-investor Amerika itu mengerti dan memahami arah kebijakan pemerintah Indonesia ya. Tentu saja perusahaan-perusahaan Amerika juga ingin untuk bisa bersama-sama melakukan hilirisasi dari berbagai sektor yang diminta oleh pemerintah Indonesia. Jadi tidak ada masalah. Pemerintah Amerika juga bukan pemerintah Amerika, pelaku bisnis Amerika juga merasa pemerintah Indonesia tuh harus didukung gitu dari segi kebijakan. Akan tetapi tentu saja hal-hal yang seperti tadi yang isu-isu yang kira-kira menjadi concern juga ingin bisa dibicarakan sehingga bisa menjadi win-win solution lah buat kedua belah pihak. Sejauh ini seperti apa perbincangan terkait dengan TKDN, kemudian juga dengan beberapa kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia, terutama buat para pengusaha Amerika seperti sebenarnya pemerintah Indonesia sudah lumayan open ya untuk dalam berdialog ya. Hasilnya tentu saja case by case gitu ya, nggak bisa disamaratakan case by case. Banyak juga perusahaan-perusahaan Amerika yang sudah melakukan investasi dan juga sesuai dengan arahan pemerintah. Ada juga yang masih mempunyai bisnis proses yang masih harus disesuaikan seperti itu ya kan. Tentu saja membuat sesuatu dengan 40% local content nggak segampang membalikan telapak tangan. Tentu saja ada proses yang harus dilakukan. Tapi mungkin ada yang bisa dicarikan jalan tengah supaya bisa win-win gitu mungkin dari segi kayak membuat something like business plan ataupun milestones gitu ya, roadmap untuk ke arah situ dan sebagainya. Jadi channel-channel untuk bisa berdialog dengan terbuka itu sangat amat diharapkan oleh pelaku bisnis di Indonesia. Baik, gitu. Kita bicara mengenai global kembali. Inflasi di Amerika, kemudian juga nilai tukar rupiah yang sangat terdepresi dengan nilai tukar Amerika. Apakah ini pasti berpengaruh terhadap investasi dan juga perdagangan Indonesia dengan Amerika? Bagaimana menyikapi hal ini dari Anca sendiri? Tentu saja berpengaruh ya nilai tukar dan sebagainya. Tentu saja pelaku bisnis ini sangat rely terhadap pemerintah Indonesia, terutama kementerian yang ada hubungannya dengan perekonomian untuk bisa membantu menstabilkan dengan instrumen-instrumennya sehingga tidak terjadi hal-hal yang negatif terhadap bisnis di Indonesia, termasuk yang seperti tadi itu inflasi dan sebagainya. Jadi memang kami harapkan pemerintah Indonesia bisa
ya menstabilkan ya, melakukan hal-hal yang bisa membuat iklim investasi di Indonesia itu lebih positif gitu. Ini kalau saya baca dari tahun 2014 hingga 2023 nilai investasi 130 miliar US dollar, kemudian juga berasal dari investasi langsung senilai total 67 miliar dolar. Bagaimana Anda berusaha untuk mengenjot kembali pertumbuhan investasi Indonesia dengan kondisi global dan beberapa isu tadi yang Ibu katakan? Ya, jadi memang ini adalah PR yang cukup berat juga ya, challenge juga buat semua pihak untuk bisa menggenjot investasi. Karena memang investasi itu perlu iklim yang baik gitu ya. Jadi memang diperlukan kerjasama dari semua pihak, dari pemerintah juga, dari pelaku bisnis juga, sehingga mereka bisa berinvestasi dan menambah investasi lagi gitu ya. Tentu saja banyak kebijakan-kebijakan yang harus pro industri lah ya, pro pelaku bisnis gitu. Jadi supaya mereka bisa meningkatkan investasi mereka di Indonesia. Karena memang seperti yang tadi itu data-data dari MCM Investment Report yang kami issue di bulan Desember kemarin, itu memang kami bekerja sama dengan EY untuk bisa melakukan survei mengenai investment American businesses in Indonesia selama 10 tahun terakhir. Itu cukup signifikan dengan impact investasi langsung 67 billion dollars dan juga investasi impact-nya sebesar 130 billion dollars. Itu harus tetap bisa ditingkatkan, tentu saja dengan kebijakan-kebijakan yang tentu saja bisa dijadikan sesuatu yang positif buat pelaku bisnis itu. Ya, Bu Dona, kita juga bersaing dengan negara-negara tetangga seperti Vietnam salah satunya terkait dengan bagaimana mereka bisa mendapatkan investasi dari Amerika. Kemudian Indonesia juga beberapa kali juga dalam tanda kutip kehilangan momen seperti itu ya. Bagaimana MCM bisa meningkatkan minat, kemudian juga peluang yang kembali harus kita dapatkan? Ya, kita juga harus bisa meyakinkan ke pelaku industri bahwa pemerintah Indonesia tuh open terhadap discussions gitu ya. Jadi open terhadap partnership, open terhadap input gitu ya. Dan juga melihat case by case dari setiap industri. Dan juga mengerti bahwa pelaku-pelaku bisnis itu memang ingin tetap berada di Indonesia dan tidak memindahkan bisnisnya ke negara-negara tersebut. Untuk itu tentu saja iklim berinvestasinya lagi-lagi harus bisa lebih positif gitu. Kita harus juga belajar, pemerintah Indonesia juga harus belajar kepada negara-negara yang tetangga itu apa yang membuat kebijakan-kebijakan apa yang membuat mereka menarik sekali buat pelaku bisnis dari Amerika khususnya. Itu yang masih merupakan PR sih menurut saya masih harus ditingkatkan. Dan MCM dengan member kami juga bersedia untuk berdialog dengan pemerintah, kemudian memberikan input ataupun berdiskusi untuk melihat bagaimana sih industri supaya bisa berkembang, kebijakan apa yang cocok supaya bisa iklim investasi ini ditingkatkan. Terakhir Bu Dona, terkait dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif, yang juga menarik dan kebijakan juga inline dengan apa yang visi dari para investor Amerika. Apa yang sebenarnya bisa disampaikan dari MCM kali ini, Bu? Kita sebenarnya nomor satu adalah kepastian dari regulasi, kepastian berinvestasi, certainty dari regulasi dan juga kebijakan-kebijakan sehingga dalam melakukan investasi itu pelaku bisnis bisa melakukan mapping, planning gitu ya. Kalau memang kurang pasti gitu ya, ada perubahan, jadi susah untuk bisa berinvestasi jangka panjang. Mungkin itu yang kami minta dari pemerintah Indonesia dan juga terus menjadikan MCM sebagai partner untuk bisa memberikan masukan-masukan sehingga investasi perusahaan Amerika di Indonesia itu makin meningkat dan makin meningkat lagi. Baik Bu Dona, waktunya terbatas tapi sangat memberikan insight terkait bagaimana seharusnya kita Indonesia bermitra dengan Amerika, kebijakan-kebijakan dan juga menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga juga membuat investor dari Amerika tetap bekerja sama untuk menjalankan bisnis dan investasi mereka di tanah. Terima kasih untuk perbincangannya pagi hari ini. Terima kasih sama-sama.